Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Tentu sehat ya. Anak-anakku semakin saleh, semakin beriman, dan semakin bertakwa pada Allah. Kali ini kita akan bertemu dalam mata pelajaran PAI kelas 5. Kita akan membahas mengenai tanda-tanda orang yang beriman. Kayaknya ada di bab 4 deh ya. Nanti coba dicek lagi. Mengapa kita melompat ke bab 4? Karena di bab 3 itu isinya adalah kisah Nabi. Dan nanti kisah Nabi kita sendirikan setelah PTS ya. Kita mengejar materi dulu yang diawali dengan yang mudah-mudah, lalu nanti menuju ke yang sedang dan yang terakhir yang sulit. Baik, orang-orang yang beriman itu kita perlu tahu tanda-tandanya supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksud orang yang beriman. Mengapa kita belajar mengenai ini? Sebab tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah anak-anakku dapat menunjukkan tanda-tanda orang yang beriman. Lalu yang kedua, ada dalil yang bisa anak-anakku tunjukkan. Lalu yang ketiga, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan tanda-tanda orang yang beriman. Sebelum kita mulai pelajaran ini, anak-anakku harap mengambil bukunya terlebih dahulu. Diambil bukunya biar nanti bisa sambil menyimak-nyimak buku. Oke, simak ya. Anak-anak perlu tahu bahwa penduduk Indonesia itu 260 juta. Nah, 200 jutaan hampir ya, pada suatu tidak tahu angka pastinya, tapi hampir 200 juta itu penduduknya muslim. Muslim itu artinya beragama Islam. Tetapi apa tetapinya? Ternyata di tahun 2018 ada 290.000 kasus kejahatan. 290.000 kasus kejahatan. Artinya setiap hari rata-rata yaitu ada hampir 1.000 kasus. Hampir 1.000 kasus setiap hari. Lalu ada lagi kasus-kasus korupsi. Lah padahal tadi penduduknya mayoritas muslim. Betul. Lalu apa sebabnya? Nah, ternyata orang yang muslim tadi yang dalam KTP-nya itu Islam ya, juga semua orang itu ternyata imannya itu tidak terwujud dalam tindakan. Imannya itu hanya berhenti di dalam materi. Keimanannya hanya berhenti di dalam pengakuan lisan saja, tidak sampai merasuk ke dalam hati, juga tidak sampai pada tindakan. Lalu, bagaimana sih cara mengetahui orang yang beriman? Jadi orang yang beriman itu tidak hanya manis di mulut. Wah, aku beriman pada Allah, aku beriman pada malaikat, aku beriman pada kitab suci, aku beriman pada Rasul. Tetapi dalam tindakannya tidak ada. Gak bisa. Orang beriman itu ada tandanya. Kalau tanda-tanda ini itu muncul dalam diri seseorang, maka orang itu bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Apa saja? Ikuti terus. Tanda yang pertama, anak-anakku perlu tahu bahwa iman itu adalah percaya. Nah, kepercayaan itu ada dalam hati. Jadi tanda yang pertama itu seseorang beriman kalau di dalam hatinya berdasarkan pengakuannya. Tanda yang paling simpel ya. Di dalam pengakuannya itu dia yakin beriman bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, kitab-kitab Allah itu ada, Rasul itu ada, hari akhir itu ada, qada dan qadar itu ada. Itu yang pertama, ada dalam hati. Yang kedua, tanda orang yang beriman itu ditandai dengan perilaku patuh. Patuh itu taat. Taat. Nah, jadi contoh yang kedua itu adalah orang yang disebut dengan orang yang memiliki tanda beriman itu kan saat dia patuh. Patuh itu artinya takwa. Takwa itu takut. Takut itu ya patuh tadi. Balik lagi ya. Pokoknya patuh, takwa, taat itu sama. Nah, kepatuhan di dalam yang Islam yang kita kenal itu mengenal 3 tingkat ya. Berdasarkan ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Nah, berarti yang perlu kita taati yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, yang ketiga adalah ulil amri. Ulil amri itu orang yang ahli, orang yang memiliki wewenang. Nah, itu kita patuh pada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita patuh pada Nabi sama, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
patuh pada ulil amri berarti kita menjalankan peraturan-peraturan atau norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Kalau dalam situasi pandemi seperti ini, pemerintah dan orang yang berwenang mengatakan pada kita bahwa harus pakai masker, ya pakai masker. Loh, itu Pak Rizal kenapa nggak pakai? Nah, Pak Rizal lagi di rumah. Ini Pak Rizal bikin di rumah. Juga pakai kaos ya, biar kesannya agak santai. Karena kalian juga menikmati videonya Pak Rizal nggak pakai kaos, bahkan ada yang sambil tiduran, nggak apa-apa. Yang penting ilmunya masuk. Ya itu ya, itu tanda kedua ya. Pertama patuh, pertama tadi orang yang dalam hatinya ada keimanan. Yang kedua wujudnya adalah patuh. Yang ketiga disebut sebagai orang yang beriman jika keimanan dalam hati tadi, rasa patuh kepada Allah tadi, Allah, Rasul, dan ulama tadi terwujud lagi dalam perilaku, dalam akhlak-akhlak yang mulia. Tindakannya setiap hari harus dilandasi bahwa dia memiliki rasa takut, memiliki rasa beriman kepada Allah. Mau menyeberang jalan, baik ada orang atau tidak ada orang saat lampu merah itu ya, kalau merah berhenti, kalau hijau jalan. Baik ada polisi ataupun nggak ada polisi, naik motor, baik jaraknya jauh maupun jarak dekat, pakai helm. Itu terwujud dalam akhlak. Ada sampah, baik itu sampah kamu ataupun sampah orang lain, kalau lihat langsung ambil dan buang di tempatnya. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Kalau dalam situasi yang sederhana seperti itu anak-anakku sudah bisa mempraktekkan, maka nanti di level-level atau di tingkat-tingkat yang lebih besar, saat jadi pejabat, jadi orang yang besar, saat jadi pengusaha, itu menjadi pengusaha yang jujur, pejabat yang jujur, tidak korup dan tidak ada kejahatan yang timbul oleh perilaku. Di bagian terakhir ini ada yang disebut dengan beberapa sifat atau perilaku orang yang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi orang beriman itu ada sifat-sifatnya, ada yang bisa diambil kesimpulan dari ayat Al-Quran. Yang pertama, orang beriman itu sifat pertamanya adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau nama Allah disebutkan itu hatinya bergetar. Hatinya bergetar. Yang kedua, jika dibacakan ayat Al-Quran, imannya itu meningkat. Imannya meningkat. Yang ketiga, tawakal pada Allah. Yang keempat, menegakkan sholat dengan sempurna. Dan yang kelima adalah gemar berinfak. Itu sifat orang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik, itu dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita ambil kesimpulan. Yang pertama, orang yang beriman itu terwujud atau ada 3 level. Yang pertama, iman dalam hati, meyakini adanya rukun iman yang 6 itu. Lalu yang kedua, iman dalam wujud ketaatan, patuh pada Allah, patuh pada Rasul, dan patuh pada ulil amri. Nah, yang ketiga, iman yang berwujud pada tindakan, artinya iman dalam hati, kepatuhan pada Allah tadi terwujud dalam perilaku sehari-hari, dalam akhlak yang mulia. Lalu kesimpulan selanjutnya adalah iman itu, orang yang beriman itu punya ciri-ciri dan sifat-sifat yang sudah kita sebutkan di segmen terakhir tadi, yaitu kalau disebutkan nama Allah hatinya bergetar, dibacakan ayat imannya bertambah ya, tawakal pada Allah, menegakkan sholat dengan sempurna, sholatnya sempurna. Lalu yang terakhir adalah gemar berinfak. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang, anak-anak sambil membaca buku bab 4 mengenai tanda-tanda orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.